Apakah kerja di owner itu keuntungannya apa, kerja di kontraktor keuntungannya apa ini buat calon pekerja nih kira-kira. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang dan salam sejahtera bagi semua. Ini konten yang keberapa ini? Mungkin keempat ya podcast ini ya. Iya. Jadi keempat, dan kebetulan pada hari ini kita kedatangan dan mengundang tamu istimewa ini eksklusif ya. Ketua Perhapi Kaltim. Nah, ini Pak Haji Helmi udah bersama kita. Iya. Jadi gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Ini baru ini loh Pak Haji, semenjak puasa kita ketemu loh ya. Iya. Udah Kita semenjak dari puasa kemarin. Dan juga udah dari puasa juga udah lama kita nggak ketemu. Iya itu. Iya. Terakhir kita puasa itu di Kopi Aceh. Oh ya, Iya kan? terakhir ya sama ya. Sama Kang siapa namanya? Kang Yadi. Pak Yati sama Pak Atok ya. Ya betul. Ini terima kasih banyak Pak Haji udah mau hadir di podcast kita, namanya podcast Anak Tambang Indonesia. Oke, siap. Kalau dulu Pak Dr. Oscar kan masuk dalam buku Anak Tambang Indonesia kan. Nah, Yeah. kita pengen tidak 1000 ya. 100 apa 1000? Kalau kemarin pas kan 100 ya. 100 anak tambang kan. Nah, kita bikin 1 juta anak tambang Wih. di channel ini. Jadi kita akan mengundang pakar-pakar praktisi pertambangan. Kita pengen belajar sih Pak Haji. Salah satunya ke Pak Haji nih yang melalang buana kemana-mana nih. Dan posisinya kan tinggi terus gitu sebagai KTT, sebagai project manager KTT dan seterusnya. Mungkin perkenalan dulu Pak Haji. Mungkin dari awal dulu alumni mana, kemudian habis itu kerja di mana, dan sampai sekarang posisinya masih kerja di mana gitu. Kita pengen sharing pengalaman Pak Haji, mau belajar gitu kita. Ya sebenarnya terima kasih Pak Sundek dan Pak siapa? Dandi Pak Dandi ya, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya sebenarnya sih bukan ini ya Pak Sundek atau teman-teman belajar ke saya, enggak. Kita sama-sama sharing saja. Siap. Ya karena memang saya juga istilahnya masih perlu banyak belajar juga dari teman-teman yang lain juga. Jadi memang secara umur ya memang sudah lumayan jam terbangnya udah tinggi. Ya. Jadi saya lulus dari UPN veteran itu 93 akhir. Jauh, senior saya jauh berarti. S1. Tambang ya Pak ya? Tambang di UPN veteran. Saya dulu di SMA-nya di Jogja, lulus tahun 1985. Baru lahir saya Pak. Baru lahir itu. Jadi saya masuk ke UPN. Nah, jadi saya cukup lumayan lama ya saya di UPN itu sekitar 7,5 tahun. Waktu itu memang di UPN memang ya segitu itu udah normal lah ya. Dengan adanya sekarang percepatan, dan dulu saya juga istilahnya skripsinya atau konsultasinya di Bandung. Masih yang ya, dengan ITB. Dengan ITB, dan juga pembimbing utama saya Pak yang dulu prodinya. Jadi Pak Profesor sekarang lupa saya namanya ya, sampai lupa. Jadi waktu itu dulu ya Pak Made Astawara itu dosen saya juga itu, Pak Darmawan ya Pak ini. Jadi selama sekitar 3 bulan lah saya ini, kemudian selesai di Bandung ya tugas akhir, dan alhamdulillah selesai di 93 akhir. 93. Jadi 93 akhir saya ini namun waktu di mahasiswa saya juga aktif di kerohanian lah ya, di kerohanian, tapi kerohaniannya bukan di UPN. Waktu itu masih belum aktif, saya di Gajah Mada di gelanggang mahasiswa. Jadi istilahnya boleh gitu Pak ya?
Ya sebenarnya sih Nggak boleh. saya hari Sabtu Minggu aja kan nggak ada kegiatan Oh. gitu aja. Jadi saya pergunakan untuk Waktu istilahnya luang. waktu luang untuk pengajian, untuk mencari teman lah. Siap. Dan alhamdulillah justru sampai sekarang teman-teman yang pengajian yang itu istilahnya kan namanya orang UGM banyak orang top lah. Ya, jadi Ya. jadi kita juga belajar. Lulus dari situ saya nggak langsung ke tambang, Pak. Karena memang waktu itu teman saya ke daerah Sumatera, ya gajinya ya sama dengan yang di Jakarta. Jadi saya malah justru di lembaga swadaya masyarakat Oh, di LSM. LSM. Di LSM kesehatan. LSM kesehatan malah lo jauh betul dari tambang ke Ya kesehatan. memang waktu itu saya kan di Jakarta, saya istilahnya numpang di tempat saudara. Karena memang ibu bapak saya guru, jadi numpang di tempat om di daerah Tebet. Dan itu saya dekat di situ ininya. Dan sampai sekarang pun masih komunikasi dengan bos saya di kesehatan itu. Dan beliau memang guru istilahnya guru besar yang inilah langka gitu. Maksudnya langka artinya sosialnya tinggi, dokter ahli kan gitu ya. Nah, jadi dia termasuk temennya Pak Akbar Tanjung, temennya sama itulah itu angkatannya itulah ya. Dia pernah dokter kepresidenan Habibie waktu itu. Memang orang top. senior ya, Iya, senior sekali. guru besar. Sekarang udah umurnya beliaunya 74 kalau nggak salah, 75. Tapi masih sehat beliau. Jadi dari situ saya belajar HIV AIDS narkoba. Dari situ yayasannya. Tapi memang saya divisi di program manager. Waktu itu di program manager kan ada USAID. USAID itu funding dari Australia dan juga dari dari Ford Foundation. Jadi Ford Foundation itu membidangi yaitu macam-macam terutama untuk kesehatan. Nah disitulah saya bernaung dan ada divisi baru namanya life skill education. Nah dari situ selama 1,5 tahun lah saya ya. Baru saya ada panggilan di kontraktor di Dharma Hinwa. Dharma Hinwa Sangatta. Petangis. Oh, Waktu Petangis. Sangatta belum ada. Bumi Belum Petangis. live. Iya. Tahun 94 saya ke Petangis. Saya langsung di istilahnya posisinya di drill and blast. Saya memang Kembali saya lagi ke habitat tambang. kembali karena memang ini Pak, saya di LSM saya berpikir kalau saya di LSM terus ya nggak bisa punya rumah. Kenapa Pak? Berapa lama Pak? Kecil berarti ya? Kecil gajinya. Berapa lama di LSM Pak? 1,5 tahun. 1,5 tahun ya. Kemudian ini waktu itu saya di drill and blast di Petangis waktu itu kontraktornya BHP di BHP Kendilo waktu itu namanya ya, tapi saya di kontraktornya. Di situ saya belajar peledakan, mulai peledakan blasting, cara ngebor, cara sampai dengan saya kursus juru ledak kelas 2 tahun 94 akhir. Oke. Di BHP di lapangan biasanya ya kalau di ini ya, waktu itu. Terus kemudian tahun 95 masih di Dharma Hinwa saya kursus juru ledak kelas 1 di Bandung. Selama hampir hampir sebulan waktu itu kursus juru ledak kelas 1. Memang backgroundnya ini memang ya, memang sengaja mau ke Plastik. drill and blast atau memang Ya. ke engineer atau memang fashionnya memang ke Saya memang Drill and waktu blast. itu pas jobnya ditaruh di drill and blast. Nah, jadi saya belajar di drill and blast. Saya memang di Dharma Hinwa lama. Saya selalu. Kemudian saya dipindah ke Kelian. Waktu itu Kelian. sempat ke Kelian Pak ya berarti? Sempat ke Kelian di. Sama Pak Seno juga? Saya nggak ketemu Pak Seno. Lama sih. Oh berarti Pak duluan Seno, sampean? iya. Duluan sampean baru Pak Seno Ya. masuk? Kemudian saya di Kelian itu bukan project mining kita. Jadi namanya Kelian River Diversion. Jadi ada Sungai. yang pindah ya, pemindahan sungai lah gitu ya. Oke. Karena diperkirakan sungai itu banyak kandungan emasnya. Oh. Ya. Wow. Keren dari pindah Ya. sih.
Nah, habis dari situ Dari klien berapa tahun, Pak? 7 bulan aja. 7 bulan aja, hanya untuk pengurusan itu aja. Iya, tapi sebenarnya proyeknya masih ada di situ. Nah, saya kepencut di situ kan bos yang narik Dharma Niwa saya, dia bikin kayak konsultan baru di Jakarta. Nah, Oke. saya Berarti ikut Nah, konsultan. ikut konsultan. Nah, waktu itu Spesifikasinya tentang apa? FSK atau AMDA? konsultan itu gitu konsultan mining, Pak. Mining. All berarti ya. All. Waktu itu dapat project di Wetar, Pulau Wetar. Pulau Wetar. Jadi main closure-nya Pulau Wetar. Nah, jadi waktu itu PT apa ya, lupa saya, emas yang di Wetar itu lupa saya namanya. Nah, habis Pulau Wetar ada main closure, jadi di sana ada covering sulfit namanya ya. Covering sulfit itu sulfit karena memang di waktu penambangan ini kan masih ada sulfida. Nah, di sulfida ini kita covering, kita pakai topsoil, kita reklamasi lagi. Nah, itu pakai peledakan. Nah, di setelah pakai peledakan. Di covering sulfit. Ya, sekarang sih ada yang orang lingkungan, Pak Diki, namanya masih ada itu. Kadang kemarin waktu saya ketemu Pak siapa ya, teman yang Pak An itu ternyata ada temannya Pak Diki, Pak Isman lah, dia kenal baik. Pak Isman LSP. Oke. Nah, itu yang ini. Kemudian dari situ saya pernah ke Pulau Bangka. Bangka Belitung. Nah, dan project itu tapi 6 bulan juga. Jadi untuk istilahnya main closure juga. lain. Kalau itu kita dapat kayak ada investor nambang ini ya, nambang timah. Tapi bukan timah PT Timah ya. Tapi kan di sini ya kayak yup gitu. Iya. Tapi ke timah ya. Timah. Jadi timahnya itu dibawa ke perusahaan besar, dijual ke perusahaan besar. Gitu. Ya, memang saya belajar di situ ada timah pakai apa? Berjenis ya. Ya kan dia pasirnya di apa ya? Di kayak disemprot. Disemprot baru disedot. Nah, airnya situ airnya di kayak model sangkan gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya ada ini kalau yang ini sangkan ini airnya dibawa ke bawah ya. Dipompa ke sini diturunkan. Jadi nanti dengan didorong pakai air, nah karena berat jenisnya timah kan berat. Nah, dia akan turun ngendap. Dia akan ngendap, yang pasirnya yang ini. Nah, timahnya ini yang ini. Diambil timah. Itu prosesnya itu. Jadi memang kalau kadarnya tinggi ya dapat timahnya banyak gitu ya. Jadi hitam-hitam ya. Jadi itu biasanya yang ngambil PT disetorkan ke PT Timah gitu. Jadi dia kayak model pengepulnya lah PT Timah. Iya. Nah. Dari petani-petanian tambang kecil. Ya. Dari itu tahun 98 ya. 98 tahun sampai waktu itu di 98 sebenarnya di Dharma Inwa mau ke Batu Hijau kita nggak bisa. Batu Hijau Sumatera. PT yang sekarang PT Aman Sumbawa. Proyeknya di Sumbawa. Nah, dari situ tahun 98 kan ada kerusuhan itu. Waktu itu saya di Jakarta kan. Nah, berarti sempat ya sampai. Saya sempat kerusuhan di waktu kerusuhan di Jakarta itu saya jalan kaki hampir berapa ya 10 kilo ke rumah, nggak ada angkot. Orang pada lempar semua apa gitu. Orang pada jarah apa banyak. Saya lihat sendiri itu. Sampai kalau kita nggak habis pikir itu kulkas itu bisa diangkat. berarti sempet ya. Saya sempat. Tahun berapa? Masa-masa tahun 98. Nah, waktu itu habis itu habis kerusuhan itu kan dolar jadi 11.000 ya. Nah, waktu itu. Langsung naik ya. Langsung naik. Zaman itu mahal. Ya waktu itu waktu dulu kan nasionalisme. Tetapi habis itu juga nggak punya duit, pusing juga kita. Waktu itu kalau tukar dolar lumayan itu jadi kaya bisa dapat. Tapi kan banyak itu waktu kerusuhan itu barang murah tapi kan kita nggak punya duit juga kan. Ya krisis kan. Akhirnya kita dibalik lagi ke Prof tadi, ke LSM lagi. LSM kesehatan lagi. LSM kesehatan. Balik lagi ke LSM lagi. Karena setelah kerusuhan itu ya. Setelah kerusuhan itu. Tambang apa semua berarti stop juga. Ya sebenarnya sih kalau di Dharma Inwanya malah justru eksis karena memang bayarannya dolar kan. Ya bayarnya dolar, gajinya ke rupiah kan, jadi pada istilahnya naik lah istilahnya gajinya malah justru. Ya kita namanya juga
rezeki ya. Jadi waktu itu kita di situ sampai 2001 di LSM. Memang saya belajar di situ. Bahkan sampai di sini pun saya sebenarnya punya yayasan AIDS juga. Yayasan kesehatan. Iya. AIDS. Namanya kalau di sana itu Pelita Ilmu namanya. Nah, kalau di sini saya mendirikan Yayasan Pelita Mahakam. Kita Itu berarti punya Pak Haji tuh? Iya, Pelita Mahakam. Iya, Pelita Yayasan. Mahakam itu. Tapi memang nggak aktif kok. Oh, udah nggak aktif. Udah nggak aktif karena memang Itu untuk apa sih itu? Untuk Untuk- campaign aja atau sebenarnya kan kalau namanya LSM atau apa ya, itu udah nggak sama juga dengan LSM lain juga bergerak di bidang lain seperti tambang dan sebagainya itu kan cuma ini ranahnya ke kesehatan. kesehatan itu kan sesuai dengan ini ya apa sesuai dengan kita misalnya for foundation apa ini apa Iya, ya, iya. sama aja dengan ini ada misinya. Oh. Ada misinya itu. Biasanya kalau for foundation apa ini apa gitu. Kadang-kadang misinya juga ada. Iya, iya. Ya, waktu di situ juga banyak itu kita belajar. Kita ke Malaysia, pernah ke Australia sekali belum deh. Ke Malaysia, ke Singapura, ke Papua Nugini, pernah juga. Kan masalah itu HIV/AIDS. Karena memang ininya dulu kan banyak orang asing juga ininya waktu itu. Oh, berarti ini bisa kita dalemin Pak nanti. Kalau Untuk justru begitu 2001 ya, saya itu ilmu tambangnya hilang sudah. hilang 2021 hilang sudah. Bukan maksudnya lebih satu Padahal udah sempat juru ledak kelas 1 kelas 2 sudah. kursus juga ya kelas satu, ya kelas dua. justru saya kan di situ kan namanya kalau di LSM itu saya ada kayak pelatihan namanya. Oh. Saya memang hari-hari ngadain pelatihan. Ya saya kalau ngadain pelatihan sini ya kecil aja sih sebenarnya ya. Iya. Itu memang bidang saya waktu tahun lama sudah memang kerjaannya itu Training itu. training namanya training HIV. Tetapi memang waktu itu training untuk anak-anak remaja. Tadinya remaja anak-anak sekolah. Apa. Saya di Jakarta itu sampai sempat hampir 250 sekolah lah untuk training kita datang ke sekolah-sekolah itu. Sampai apal saya namanya HIV AIDS sama narkoba. sampai lupa juga ilmu ilmu pasti Udah nggak pernah itu. Tapi memang saya waktu itu memang saya udah jadi anggota Perhapi loh. Tahun Sudah? tahun 94 gitu. Ya. Waktu zamannya Pak Irwandi Arif dong, Prof. Sebelum Pak Irwandi. Kan ketua pertama Pak Irwandi ya? Ketua pertama siapa? Ketua umum pertama Perhapi. Firman Afif siapa ya? Lupa aku yang pokoknya dari Bandung ITB yang jelas. Mungkin yang itu yang waktu itu di Mampang waktu itu Di ini. Mampang Ya. Habis itu kan nggak punya duit kita untuk iuran kan. Makanya saya minta terlalu mahal dong berarti ya? apa ya? Memang kalau nggak kerja berat Pak, 300.000 kan? Ya, Iya kan? waktu itu 200 masih. Oh, waktu itu 200. Jadi sekarang aja, saya terus terang aja, Perhapi Kokar aja ini banyak yang mati nih. Ini makanya kalau nonton chat ini kita ngobrol ini Ya, tahun diaktifin dong ini kartu anggotanya. Gitu. Ya, 94 memang ini ya apa? Makanya kartu saya itu nomornya 500 berapa tuh? 400 atau 590 berapa nomornya? Nomor kartu. Wah, aku udah 400. Saya minta ke Jakarta, saya minta nomor saya yang lama kan ada datanya. Jadi kasih nomor lama. Dan waktu di 2018 aku bayar tuh 2 bulan, 3 bulan. Saya nggak bisa bayar lama ya lama. Saya ikut kongres pertama di kedua kalau nggak salah ke Jogja. Saya naik bis bareng-bareng tuh sama teman-teman ITB, teman-teman dari Jakarta naik bis ke Jogja. Saya ikut kongres waktu itu di Jogja di asik ya dulu ya. di UPN atau di mana di Jogja atau di mana waktu itu ya. Waktu itu saya masih di LSM, jadi saya gitu. Dulu kan berdirinya Perhapi kan kalau saya dengar di ITB kan. Iya. Di ITB. Jadi penggagasnya dulu ya memang orang-orang ITB. Senior-senior dari sana gitu. Iya, yaitu Cuma yang saya kaget kemarin kenapa baru MOU ITB dengan Perhapi gitu. Ya, tapi nggak apa-apa, nggak masalah. Lebih baik terlambat daripada enggak gitu. ya. Ya. Nah, jadi itu sejarahnya saya jadi anggota Perhapi tahun 94 ya. Ini kan 94 berapa kan itu biasanya kan awalnya kan tahun ya. Iya, betul. Ya kan sekarang nomor. Gitu. Jadi
Itu sejarahnya. Setelah 2021 Pak, berarti udah Nah, setelah 2001 kembali lagi ke Dharma Inwa lagi. Ke Dharma Inwa lagi. Berarti hanya situ-situ saja berarti ya. Dharma Inwa lagi sampai 2006. 2006 Waktu itu di sama Pak Jutawan, sama Pak Tani. Oh, yang ini, yang di Tanito Harum ini. Ya, Tanito Harum dulu belum operasi. Nah, Oh, sudah operasi juga. waktu itu pertama kan ada RPP itu. Hubungan Pak Jiman, RPP, Pak ya. Hasim. Ya makanya kan saya sama Pak Jiman, Pak Mulan kenal baik. Iya. Karena dulu Pak Jiman pernah di Tanito, ya kan? Iya. Ya. Berarti sama sempat ke Tanito juga? Tapi saya di Dharma Inwanya. Oh, kontraktornya. Saya bukan di Tanito, tapi waktu itu kan Dharma Inwa kan istilahnya perusahaan asing ya. Iya. Jadi masih asing dulu. Jadi Henry Walker namanya. Saya kira Dharma Henwa itu dia punya IUP sendiri. Enggak. Makanya kayak yang di Jadi Dharma Henwa itu memang di ininya di Jakarta ya pusatnya ya. Dharma kalau yang saya lihat itu Henwanya itu Henry Walker. Oh, Jadi, namanya dia. Henry Walker itu Pak Henry Walker itu nama yang punya di Australia. Di Australia dulu ada istilahnya tambang emas di Australia sana. Jadi yang punya dulu Land Cruiser yang Toyota itu yang punya sama Pak Henry Walker juga dulu, makanya di sini kan anunya Land Cruiser semua. Termasuk Toyota waktu itu Land Carrier baru di Dharma. LC semua ya? Iya, LC semua. Sampai 2006. 2006. Nah, 6 tahun lah kembali lagi ke Dharma jadi Henwa. udah hampir 8 tahun lah di blasting. 8 sampai kalau dihitung Nah, ya 10 lah. setelah 2006 nih kan udah Saya udah bosan Pak di blasting. Dan pindah. bosnya kan nggak enak juga, ada tawaran di Pulau Sebuku. Jadi Bahari Cakrawala Sebuku, mungkin pernah dengar ya. Cakrawala Bahari Cakrawala. Bahari Sebuku. Ya, jadi Itu langsung ke PKP 2B juga itu. tapi sampai DP juga. Itu owner. Nah, jadi di Pulau Sebuku itu di Kalimantan Selatan. Posisi sebagai Saya senior engineering. senior planning, senior main plan engineer di sana. Setelah dari sana, Nah, setelah dari sana itu sebenarnya saya sih betah di sana. tapi dari keilmuan tadi di drill and blast, kemudian agak geser dikit ke main planning engineering gitu ya. Ada ini nggak, ada kesulitan nggak ketika Ya, pindah departemen lah? Saya kan di Dharma Inwa kadang kan sebagai acting di produksi juga. Oh, jadi sempat merangkap Ya, merangkap di planning kan di Dharma Inwa itu cuman engineering cuma 2, ya kan. Waktu itu sama main plan-nya alatnya cuma excavatornya Liber 994, 785-nya 4, itu aja selama berapa tahun itu. Tapi tercapai terus. Berarti cuma main satu fleet atau 2 fleet? Iya. Iya kan, 1-2 gitu Iya. aja. Ya tapi kan alatnya gede. Iya. Kan, alatnya besar. Nggak, kadang-kadang kan gini Pak, jadi setelah saya beberapa juga sih konten dengan orang engineering kan, bahwa seorang engineer itu harus tahu semua, dari namanya perencanaan kan, dari teknik, ekonomi, lingkungan, semua kan mereka tahu gitu. Nah, ketika Bapak ya memang di blasting itu bagian daripada engineer ya, engineer ya, tapi kadang-kadang kan nggak nguasain nggak nguasain seluruhnya, hanya di drill and blah, jadi bikin lubang, ngasih bahan peledak, dar gitu. Kalau saya dulu ini ya, seperti apa gitu. Jadi drill and blast di situ saya ya sama perencanaannya juga. Oh, Iya, saya nggak. saya kira pelaksanaan aja. Loh, saya kan cuma sedikit ya, namanya di kontraktor ya. Iya, Jadi kita iya. juga perencanaan, di blasting, kemudian di pemboran. Pemboran itu rumit juga loh. Jangan disangka cuma ngebor doang ya. Ya, itu Kerumitannya di mana nih Pak? Biasanya nih, ya, biasanya. kerumitannya gini ya, kita untuk pengeboran itu kita kan ada alat bor ya. Kalau kita sih alatnya dulu D24K ya, 9 inci ya. Yang udah pakai itu ya, Berapa? udah pakai. Ya. Nah, itu alatnya besar. Ya. Jadi kerumitannya begini. Jadi kalau kadang kan kita masalah kalau waktu di Tanito itu masalah material itu abrasif. Nah, jadi kita harus benar-benar mengamati perkembangan drill bitnya itu mahal banget, drill bit mata bor. Iya, mata bornya. Iya, jadi kita harus ini kok baru
belum ada 2000 udah aus nih, harus diganti. Ini kenapa? Ya ternyata memang harus kita ini itu yang kita harus kita hitung, namanya juga banyak sekali macam-macamnya ya, nama-nama Farel apa yang macam-macam. Ini masih dulu kita pakai apa ya istilahnya simulasi lah gitu ya, kita ini kan terus kita ngitung kos. Sampai ke kos juga berarti. Iya, kos Berarti blasting. Ya berarti sudah tahu dasarnya lah. Jadi kalau lari ke engineering saya kira nggak terlalu jauh juga. Ya hanya kisaran. Karena waktu drilling blast kan kita harus koordinasi, perencanaannya di sini, anunya di sini kan gitu ya. Biasanya kan kalau biaya blasting itu kan dia nggak terlalu banyak kan. Kalau OB itu kan berarti 3 US dollar kan. Berarti dia palingan ya satu US dollar. Iya, ya itu memang per BCM-nya agak, tapi sekarang mahal. Kalau sekarang berapa? Sekarang bayangkan saja Anfonya aja hampir 2000 per ton. Hampir 2000 dolar. Iya. Per ton. Sekarang mahal sekali. Tapi kalau itu mengenai. Tapi kenapa sekarang biaya produksi untuk OB saja nggak naik-naik? Paling kan 3D3 kan? Ya 3, itu kan kadang kan tergantung SR Pak. Tapi sekarang biaya blasting itu memang mahal. Kalau kita lihat blastingnya saja ya mungkin bisa agak kecil, dapat kode faktornya berapa tergantung kita ini ya. Nah, tapi kan sebenarnya kan dari mulai kan blasting itu dari mulai perizinan, gudang handal, manajemen gudang. Itu memang kita di sekolah itu nggak ada pelajarannya. Di sekolah nggak ada pelajarannya. Tapi untuk plan cost sih diajarin sih Pak. Apanya? Untuk merencanakan biaya blasting itu ada sih. Oh iya, nggak maksudnya secara utuhnya nggak diajarin. Iya. Terus negosiasi lahan untuk gudang handal itu pun nggak diajarin di kampus. Iya. Ya kan? Palingan hanya di sini tempatnya. Udah, kalau di Capman dulu waktu zaman dulu kan 55K ya. Mungkin kan sekarang 1827 gitu kan. Itu memang ya sebenarnya ininya sama yang 55K ke 1527 itu aturannya hampir sama. Tinggal didetailin aja di sini. Didetailin aja. Jadi memang harus seperti itu karena di Tanito saya kan bukan kerja ini kan di perusahaan yang besar PKB 2B semua. Jadi setelah dari Dharma Inwa saya ke Pulau Sebuku, saya main planning. Saya agak kumlot lah di sana, setahun pulang lah. Karena memang saya punya rencana dulu tuh mau sekolah S2 kan gitu ya. Jadi memang saya ini punya temen itu pengajian dulu waktu di UGM dulu kan. Itu kan kamu itu kalau misalnya mau maju ya harus sekolah S2 kan. Tapi kan harus pakai biaya ya. Gitu. Jadi ternyata setelah saya pindah dari Sebuku, sebenarnya saya enak di Sebuku. Enak di Sebuku. Waktu itu saya ditawari 10 hari kerja 4 hari off. Jadi saya bisa pulang di Balikpapan, disediain mes. Tuh. Dan kerjanya kan kalau owner kan enak ya. Enak, nggak terlalu berat, monitor aja gitu. Yang dulu dari blasting berangkat 4:30 pulang jam 9 malam, ya. Nah kalau di Dharmain di owner, nah itu apa? Datang jam 9. Datang jam 7. Oh jam 7. Pulang jam 4. Pulang jam 4. Lebih duluan. Ya habis itu tenis. Nah itu. Karena di Pulau Sebuku kan kecil ya pulaunya ya. Mesnya dekat pantai, jadi kita kalau kan belajar renang, tapi di sana banyak pantai kan, mandi ya bisa itulah. Sekarang memang kita minta ke adik-adik semuanya ya, ke mahasiswa atau anak-anak tambang, ya kita belajar bisa untuk disiplinkan diri. Ya kerja jam 6 terus. Ya, kalau sekarang kan ya kalau dulu kan belum ada internet dulu ya. Dulu kalau waktu dulu kan nggak ini teleponnya pun telepon visat terbatas. Jadi untuk belajar disiplin, nah itu yang jelas itu, dan juga belajar. Nah, istilahnya kalau zaman dulu kan belajar itu kan jangan sampai juga kalau saya lihat itu ya, karena namanya belajar itu sekedar cari nilai aja, itu ternyata memang salah. Jadi memang cari ilmu itu benar-benar yang harus kita belajar itu kita harus
ilmunya harus kita tahu apa maksudnya ilmu ini, maksudnya paham itu apa kan gitu. Itu kan ya. Tapi memang zaman dulu waktu saya mahasiswa ya sama juga sih. Istilahnya pinjam catatan apa itu kan. Ya, kalau dulu kan, kalau sekarang kan lihat di Google aja cukup Google aja ya. cepat. Makanya sekarang kalau misalnya ini kan zamannya berbeda dengan waktu saya dulu ya. Jadi dengan adanya informasi, dengan adanya teknologi, dengan ini mesti harus menyesuaikan. Ya, yang pertama disiplin, harus banyak belajar yang istilahnya update yang baru. Ya kalau sekarang kalau kita nggak update berat, ya, kita kalah dengan ini. Dan sekarang itu persaingan banyak. Sekarang coba mahasiswa dari mana-mana, dari banyak sekarang ya. Jadi persaingan makanya semakin ketat. Jadi untuk kalau misalnya adik-adik yang mahasiswa ya harus banyak belajar, harus banyak istilahnya di internet atau apa itu jangan hanya lihat-lihat ini saja, hiburan. Kadang kita di Instagram itu atau di Ama bisa 5 jam betah itu. Ya kan? Yang orang ya lihat video. Ya, apalagi TikTok ya. Tapi memang zamannya sekarang eranya begitu sih, kita nggak bisa ini cegah juga. Sama ini Pak Haji, yang tadi kan Pak Haji udah ke engineering. Nah, tak liatin kan di CV-nya Pak Haji juga banyak tuh KTT, Kepala Teknik Tambang gitu ya. Setelah dari sebuku, saya lulus sebuku saya kebetulan ada namanya Bintang Mahakam Energi. Dia kerja ya investornya PT Limbo. PT Limbo yang di sana yang di Sambutan sana. Sekarang masih ada PT Limbo. Dulu waktu itu kita bagus sih. Di kontraktor berarti? Oh enggak, saya di istilahnya kita tuh investor. Di investor tapi jabatannya posisinya KTT. KTT ya, KTT. Waktu itu KTT-nya saya. Terus berapa 3 tahun ya? 3 tahun ya 2008. Nah, keluarga saya baru saya boyong ke sini. Dari Jogja. Waktu itu Jakarta. Oh, di Jakarta. Saya tinggal di Jakarta. Dari sini anak saya bawa semua. Nah, baru ya istri saya juga kemudian dapat ngajar di Fastabikul waktu udah hampir 15 tahun. Berarti 2008 udah di sini dan ngajar. Ibu. Istri, iya. Ibu. Istri saya dari lama juga berarti ya. Istri saya lulusan di MIPA UI, jadi pernah saya bawa waktu hamil anak yang pertama itu saya bawa ke 3 bulan di Petangis. Sempat ikut ke sana berarti? Ya, Petangis waktu itu memang berat namanya kontraktor ya. Saya subuh berangkat naik motor berapa kilo tuh dari Grogot ke Petangis tuh ke PHP. Nah, jadi akhirnya istri saya balik ya saya roster kembali. Saya di Darmayu kan roster ya pulang ke Jakarta. Berarti langsung tetap menetap di sini atau balik lagi ke Jakarta Ibu? Atau langsung ngajar? Jakarta. Langsung ke Jakarta balik? Waktu itu kan belum punya anak. Saya kesini anaknya udah SD di SD 05 kalau nggak salah di Awanglong. Ya berarti balik lagi ke sini, Ibu diboyong ke sini tuh? Ibu ke sini udah ke sini. Langsung nggak balik lagi ke Jakarta, langsung 2008 itu? 2008. Lama berarti sudah ya, lama berarti di sini nih. Lama. Loh, tapi saya dulu di sini itu ya sering mungkin duluan saya di Tenggarongnya sama Pak Sundek ya. Saya 2003. Hah? 2003. Saya 2001. Nah, tapi saya di Pilo 0 sana di Spontan. Oh. Saya di MES. Di Dharma Henwa. Dharma Henwa di MES-nya. Jadi sampai 2006 habis itu saya dipindah ke Bengalon. Nah, terakhir Dharma Henwa sebelum Bengalon. ke ya. Dharma Henwa Bengalon. Ya. Oh, sempat ke Bengalon tuh? Bengalon itu berapa bulan ya? 4 bulan atau 5 bulan ya? Cepet aja. Awal project kan saya di sana. Itu zaman masih ada banyak bule. Iya. Waktu itu akhirnya kan mandek tuh. Saya dulu sempat melamar juga loh kalau nggak salah ke Dharma Henwa itu. Waktu saya lulus D3 2005 saya lulus, saya sempat ngelamar ke TIS, kemudian ke Petrosi di Melak, kemudian saya sempat ke Dharma Henwa Tani Toharu, nggak diterima. Karena mereka carinya anak sarjana. Waktu itu di MSC baru buka ya. MSC baru buka.
Tapi sebenarnya gini ya, saya ini ibaratnya sering pindah-pindah itu juga Cari ilmu Pak, cari pengalaman. istilahnya ini ya, secara finansial atau apa memang ternyata yang menetap terus nih ya, seperti Pak, mohon maaf Pak Jutawan ya, menetap terus eksis juga gitu. Tapi memang kalau kita ya memang di sini terus ya, tapi kalau saya ini kan pernah kesini kan gitu ya, itu yang mungkin ilmu yang saya dapat itu. Habis dari Limbo itu saya ke Sing Lurus. Oh sempat ke Sing Lurus juga. Setahun. 2000? 2010 2010 waktu itu udah diambil alih sama Thailand tuh. Sudah diambil alih. Udah. Sing Lurus. Nah habis itu dari Sing Lurus HIC Manager. Udah karena dari habis KTT saya dari HIC Manager. Nah waktu hanya setahun saya di Sing Lurus. Di Sing Lurus setahun aja. Soalnya ditawari Insani. Waktu langsung jadi KTT Insani. Ya, saya belum KTT waktu itu. Masih Pak Win kan. Pak Win ke Jakarta, saya baru jadi KTT. Nah, jadi soalnya ada lucunya, ada inspektur dari ini yang nganter kan saya, yang dampingin saya di ASC Manager Sing Lurus. Habis itu dia kan habis itu ke Insani. Saya yang nganter juga. Oh, gitu. Jadi tahu ya. Ya, orang-orang lama yang Minerba insya Allah tahu semua. Jadi kan waktu itu di PKP 2B di ini kan, di Sing Lurus, di ini Insani. Kebetulan di Insani itu kan cukup lama ya, hampir 5 tahun. Jadi istilahnya waktu itu sendirian saya. KTT memang agak berat memang di Insani. Tapi alhamdulillah kayaknya sekarang udah banyak sekali kelihatannya itu. Udah bagus ya? Ya, udah bagus lah. Kalau dulu kontraktornya siapa Insani ini? Atau masih tetap ini? STA dulu lain. Kontraktornya kontraktor kecil-kecil aja, kontraktor lokal. Oh dulu. Ya sebenarnya kan ada Haji Budi, ada SCA, ada kecil-kecilannya. Kalau sekarang kan tak liatin Buma ya, masuk situ. Mungkin langsung. karena waktu itu harganya kalau kontraktor lokal lebih ini. Dan juga masalah lahan. Oh iya, biasanya tambang itu kan gitu. Iya, jadi dari Insani, nah baru saya ke Grogot Petangis. Balik lagi ke Petangis. Enggak, balik lagi ke Grogot, istilahnya waktu itu di TMJ. Oh TMJ, iya betul, kemarin sempat bilang habis TMJ baru ke Melayan ya. Baru ke ini, ke Kota Bangun. Kota Bangun. Terus sampai sekarang nih. Enggak, Kota Bangun. Sebentar aja berarti Kota Bangun. Sebenarnya Kota Bangun itu KTT IUP-nya dicabut. Oh, Karena cabutannya berarti. Ya. Gelombang 2. Enggak ngerti. Berarti belum sempat nambah. Belum. Belum pernah. Ya istilahnya nggak enak juga, gaji buta ya. Berarti udah nggak lagi. Nggak lagi. Tapi sebenarnya sebagai KTT saya masih di situ. Belum dicabut istilahnya. Berarti sekarang? Saya sekarang di Grogot di Zevina. Beda apa? Zevina Bara Energi. Udah nambang juga. Udah. Di Grogotnya? Di Grogotnya di Blengkong. Jadi memang ini ya, jadi itulah kisah lah ya orang Banjarnya bilang ya. Saya ini nggak bisa bahasa Banjar juga. Udah lama gitu ya. Jadi kebanyakan saya terus terang aja saya di Samarinda ini ya, kontrak pertama itu di KS Tubun. Iya, banyak orang Jawa. Kontrak apa? Kontrak rumah. Kontrak rumah. Jadi anak saya yang pertama sekarang kedokteran semua kan? Desain interior. Anak pertama interior. Dia desain interior. Anak kedua di peternakan Gajah Mada. Yang ketiga ini di hukum. Berarti interior udah lulus? Udah, sekarang kerja di Bangkal Pintara. Lah kok ilmunya beda ini? Berarti untuk ini ya, untuk dana pinjaman. Iya. Teman-teman dari ini properti kan. Jadi ada dia alhamdulillah di kemarin pendidikan, sekarang baru OJT di penempatan Balikpapan di Bank Syariah Bintara. Oh, Bank Syariah. Ya. Dulu di Jakarta sama di Jogja, konsultan di
Jogja 1 tahun lebih. Berarti nyeper juga masih bisa nggak? Hah? Kalau sekarang mungkin belum bisa karena Belum bisa, masih itu ya. biasanya kalau online kliennya itu kan itu dari Eropa ada itu bikin apa ruangan kursi apa gitu. Ya, jadi, siapa tahu menerima gitu ya. Iya. bisa aja nanti kalau misalnya pengen bikin apa gitu ya kalau Iya. pas launch Rencana rumah nih, rumah ruang tamu itu mau saya jebol, Nah, saya lebarin dikit. kalau anak saya itu ini ya apa bukan arsitek ya interiornya Jadi di model kan? ya rider lah. Iya betul. Ya di rumah saya ada yang di Jogja juga gitu dia yang gambar. Sendiri ya di desain. Keren. Hah? Keren. Bisa ikut keinginan sendiri kan. Iya. Ini Pak, terus ini kan tadi Pak Haji udah banyak nih kemana-mana ya, jadi KTT. Hal yang paling apa ya menurut Pak Haji apa ya mungkin hal yang paling berkesan banget selama bekerja hampir 25 tahun ini. Yang Mungkin 30 tahun ya, 30 tahun lah, ya. 30 Itu tahun. saya di Sebuku ya, biarpun setahun tapi saya berkesan. Karena emang persaudaraannya, Lingkungan kerja yang baik lah. kerjanya baik. Ya karena mungkin karena ada waktu untuk berbincang apa itu banyak ya Iya. di sana karena owner. Tapi kalau di kontraktor memang ya istilahnya ada sih tapi ya kadang-kadang hilang gitu aja sih. Maksudnya begini, pertemanan tetap ada gitu loh. Tapi kadang kan kalau ditarmain wah atau apa kan yang lama-lama saja. Iya. Mungkin buat mahasiswa nih Pak. Kira-kira nih ketika mahasiswa milih, wah Pak saya untuk memilih nih, apakah kerja di owner itu keuntungannya apa, kerja di kontraktor keuntungannya apa ini buat calon pekerja nih kira-kira. Kalau menurut saya dari mahasiswa sih kita kalau Kalau modal- sekarang sih nggak usah mikir owner dan kontraktor ya. Jadi kita dapat masuk saja untuk di lingkungan kerja itu udah bagus. Jadi kalau baru setelah kita masuk di mana, baru kita bisa tengok kanan tengok kiri Ya, gitu ya. ya. Dulu banyak juga tawaran sana tawaran sini, tapi kita punya pilihan. Iya. Kadang-kadang gini Pak mahasiswa sekarang tuh, ketika orang lulus fresh graduate pilih-pilih, Nah itu kalau bisa ya pilih-pilih Pak. Misalkan, ini ada tawaran nih di sini, coba dulu lah masuk gitu ya. Wah jauh, wah itu di tengah hutan, wah itu jauh dari kota, wah itu jadi pilih-pilih gitu. Nah maksud saya kan jangan begitu. Iya. Jadi ketika ada peluang, coba dulu gitu. iya. Karena kan masih belajar, fresh graduate kan masih belajar. Iya. Beda lah kalau sama Pak Haji kan udah pengalamannya udah cukup lah. Saya kira hanya untuk apa ya salary lah. Sekarang udah mikirnya ya berani berapa kan. Iya. Nah terus mungkin ini Pak Haji, yang perlu disiapin Pak. Tadi oke, keilmuan, intelektual. Kira-kira apa lagi nih Pak? Yang paling penting sekarang itu kelemahan kita ya itu bahasa Inggris. Jadi kita kalau Agak misalnya susah memang, Pak Haji. apa ya kita harus ada TOEFL ya kita belajar ya. Tapi kan sebenarnya kita kalau mau belajar sih bisa ya online banyak ya. Perbaikilah untuk yang TOEFL itu. Kalau mau bersaing di istilahnya mau milih-milih itu, Iya. ya kan. Dan juga kalau masih mahasiswa ya IP-nya juga harus dinaikin. Istilahnya Kadang-kadang nilai nggak jadi jaminan juga Pak Haji. tidak jadi jaminan. Sama kadang kan justru saya itu dulu aktif di organisasi ya. Aktif di organisasi sama nggak aktif di organisasi nilainya sama. Jadi saya juga dapat temen, dapat ini ya, gitu ya. Seperti anak saya ini, alhamdulillah, ini hari ini berangkat ke Bangka. Dia dapat istilahnya karena peternakan, ya udang, ya, supervisor udang. Supervisor. Nah, quality Berarti control. konsultan ya berarti ya. Kayak model apa? Freelance lah. Trading. Oh, Enggak, bukan freelance, bukan juga di perusahaan juga. di perusahaan juga. Nah, jadi ya udah berangkat aja. Jadi ada kalau udah berangkat ya ini. Kalau bisa sih nggak usah. Yang awal itu nanti belum tentu
rezeki itu kedua kali datangan. Ya, iya. Ada peluang, ada rezeki ambil. Ya. Yang penting nggak rugi. Ya, Yang penting dan juga ini Pak, istilahnya kita kan punya channel pertemanan itu tadi. Kadang pertemanan kalau misalnya istilahnya attitude kita harus baik lah, gitu ya. Itu yang selalu diucapin teman-teman semua kemarin itu. Attitude itu kita juga harus baik, karena kalau kita di perusahaan itu kita kan dinilai ya, dinilai oh ini orangnya gimana, sikapnya gimana, sopan santunnya gimana, ya kan gitu ya. Betul. Bisa juga dia pinter sih, tapi kelakuannya juga nggak mau ngajarin orang. Ya kan gitu. Kita harus ini yang gitu. Bidang Kerja mesti sering. kan kadang-kadang kan gini ya, seperti saya Pak Sundek, oh ini dia mau kerja di Nata Resource, mesti Pak Sundek kan misalnya ini, sampai kenal ini ya, orang jangan diambil ya. Nah, itu udah to my concern tadi yang kita harus bisa kita ini ya belajar lebih banyak tuh bagus lah untuk skillnya. Tapi kadang-kadang zaman sekarang ini ya akan lebih banyak lagi kita bisa harus informasi itu banyak ya, nggak kayak dulu internet ada, ini ada. Di grup WA banyak sekali. Di grup WA ada. Nah itu kan sebenarnya ini kita bisa milih-milih belajar seperti apa. Nah itu kan bisa kita ini kan. Itu kalau misalnya kita harus banyak belajar. Dan satu lagi itu kita harus satu lagi yang disiplin, attitude ya. Kemudian juga yang terakhir tuh kita juga harus menjaga istilahnya hubungan baik. Nah, jejaring ya. Jejaring. Kita harus punya jejaring. Ya kayak Prof yang tempat LSM itu. Ya. Yang itu saya cerita ke Pak Sundek itu, dia jejaringnya banyak kan itu loh. Justru dia nanya saya, sampai yang bekas tambang itu untuk apa gitu. Dia nanya gitu. Dia pernah belajar ke Thailand, ke Malaysia, dulu bekas tambang tuh nih, gitu. Gimana coba ini? Ya, Menara Petronas itu kan di Malaysia juga bekas tambang. Gitu ya. Nah, ini istilahnya sampai dia ngasih ide, terus terang ide yang itu dari Prof itu. Jadi sebenarnya ini ya sebenarnya pengen saya undang untuk bicara di sini. Boleh Pak, nanti kerjasama dengan Perhapi Kukar kan bisa nanti. Bisa. Jadi kita siap support lah kan. Di Pak Sundek di bulan Juni kemarin kan waktu ada kunjungan, tapi kita program Berhapi itu deh ya. Nah ini saya menarik nih sebelum sampai ke situ. Kita pengen tahu lah program, kan ini sebentar lagi TPT nih. Ya. Nah, sebelum TPT ini program Perhapi Kaltim ini apa aja nih Pak yang akan jadi pionirnya gitu. Sebenarnya kalau kita ini yang sempat jalan yang karena kalau kita biasa kita jalankan sendiri, dan memang kita ada Perhapi Mengajar sama Perhapi Peduli yang sampai saat ini masih jalan dari tahun lalu. Nah, ya alhamdulillah ada aja lah yang hasil lah gitu lah ya untuk ini ya. Kebetulan kita kemarin kan ada Pak Triyono yang mungkin kenal di SMK 6, kita udah ada MOU-nya, terus SMK 1 Balikpapan, kita udah ada MOU juga. Dan juga sama Unmul kemarin kan sudah ada MOU dari Perhapi Pusat ya. Nah, kita kemarin mau tindak lanjuti untuk istilahnya MOU antar sama teknisnya kan, sama rektor kan sudah nih. Nah, ini kita baru mau bikin ini, kemarin sudah ketemu Ibu Revi, kita mau bikin pelatihan rencananya. Pelatihannya mungkin aku minta ada dari Lana itu pelatihan drone, pelatihan survei. Untuk gratis saja untuk teman-teman perusahaan atau mahasiswa atau ini kita free aja kalau itu nih. Kita untuk tempat kan kita kerja sama Unmul atau kita ini kan gitu ya. Siap. Nah jadi tadi programnya Pak Haji kan unggulannya tadi Perhapi Mengajar, Perhapi Peduli, kemudian tadi training ya. Ini yang ya rencana sih masih belum. Selama menunggu ini ya Pak ya. Menunggu TPT kan masih belum banyak aktif juga kan. Sambil kita kesana kesini informasi ini kan gitu ya. Saya pengennya juga Juni pertengahan ya. Juni awal Juni tuh saya harus bikin itu sekali training POP, POM, POU, kemudian ahli pelaporan
sama perencanaan reklamasi dan pelaksanaan ini Juni. Jadi flyer udah dibikin, mudah-mudahan nanti teman-teman yang ada di Kaltim Kalimantan dan sekitarnya, ada Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulawesi. Jadi kalau misalkan mau melakukan uji kompetensi tadi, rencana reklamasi, perencanaan, ahli pelaporan, sama Sekarang rencana reklamasi harus pakai kompetensi ya? ya Iya. harus. Jadi untuk bikin RR dan RPT harus Pak. Walaupun sekarang memang belum Kementerian SDM belum top wajib gitu. Tapi karena mekanisme dan aturannya sudah diwajibkan ya dari Perhapi, dari LSP Perhapi sudah melaksanakan skema itu. Kebetulan karena Perhapi Kukar jadi TUK, ya kita coba jalankan deh MOU ini dengan baik. Mungkin minta support dari Kaltim lah, Perhapi Kaltim. Nanti kita bisa kerjasama. Jadi tak lihatin sih banyak ya LSP di Samarinda yang dengan teman-teman FKTT Kaltim. Saya kira momentum kolaborasi sih ini perlu Sebenarnya ini ya, ke saya tuh kalau yang seperti itu Pak ya, saya sih kita akan support lah ya, mudah-mudahan gitu. Tapi sebenarnya kita pengen ya, pengen itu yang lain gitu. Kita istilahnya orientasinya, kalau menurut saya sih, kalau misalnya yang beberapa teman yang lain kan ada beberapa yang dari vendor-vendor lain kan ada orientasinya ya untuk profit memang ya. Kalau kita yang penting, kalau saya ya usahanya jalan gitu loh, walaupun program jalan. Saya itu sih Pak. Saya pengennya sih sebenarnya ya pengen kayak misalnya POP, POM atau POU itu yang kita yang istilahnya karena ini misalnya ada fasilitasnya ada, ini sekalian ada, itu yang ya istilahnya bukan kita banting harga ya. Kadang kan kita ke teman-teman kan kalau kan berat juga untuk ini ya, ini ya, itu yang istilahnya kalau misalnya bisa ini kita ininya gratis, ya gratis, bukan gratis ya, bayarnya sih, tapi ibaratnya semampunya. Ya ibaratnya yang tadinya umumnya misalnya berapa gitu ya, mungkin bisa dipres gitu ya. Yang penting biaya operasional kita itu ya nggak minus gitu, jangan sampai minus juga gitu loh ya. Ya kan gitu. Jadi memang kalau itu saya yakin kita akan menarik, dan untuk kita istilahnya dengan yang lain, nah mesti akan banyak ke kita kan gitu. Kita kuantitinya aja yang kita ini kan, jadi dari kuantiti kan istilahnya akan dapat lah yang seperti itu kan gitu ya. Siap. Itu yang ini, makanya saya pengen juga tadinya sih istilahnya dengan bisa nggak ya, karena misalnya di Unul atau apa dengan Perhapi, LSP atau dengan Pak Sundek bisa. Ini di sana, terus nanti kita bikin istilahnya PUP itu di berapa bisa. Ya kan, itu kan bisa kita ini kan, yang penting kita ini kalau di Perhapi ini kita kan nggak profit oriented ya, kita biar nggak kelihatan profit orientednya. Memang ya kan? Enggak kan? Nggak, maksudnya gini Pak, kalau misalnya PUP nih, ya kan, kalau misalnya di Tembamun 10 juta misalnya ya, kalau misalnya di Perhapi biar kita ongkos kegiatan aja kan gitu ya kan, ya honor atau apa tetap aja ya harus kita kasih juga ya, kita apresiasi kan gitu ya, yang sama ini kan, makanya mungkin seperti itu. Jadi tinggal dengan Unmul ini kita tinggal saya sedang bikin tour untuk beberapa pelatihan gitu ya, gitu. Biasanya saya share ke teman-teman inti-inti lah di ini sana kan itu ya. Itu yang anunya jadi program sekarang Perhapi Kaltim. Sama sebenarnya saya kemarin kan dampingi temen LPPN ITB ya. Jadi ITB itu bulan Juni itu kan mau istilahnya KKN atau apa, jadi programnya mereka kan dibiaya mereka kan, dia akan ke sini kan, ke istilahnya ke PPU, Kukar sama mana kan itu ya. Nah dia kalau misalnya bisa bikin kegiatan bulan Juni aja Pak, nanti sama orang-orang kita ya dibiaya kita, misalnya dia kan nggak usah biaya, karena kan honor nggak usah, ini dia ini sendiri kan gitu loh. Nah saya mengundang itu tentang pasca tambang ekonomi yang berkelanjutan, nah gitu loh Pak. Nah, mungkin di terserah mau lokasinya di Haris kah di mana kan, nanti kita bisa kolaborasi Pak bulan Juni.
Siap. Nanti istilahnya yang kita undang itu kan ada beberapa perusahaan misalnya Pak Sunde kan deket nih sama orang Pemkap Kukar kan, jadi desa-desa yang di sekitar tambang itu pesertanya itu gitu loh, maksudnya di samping dengan orang lain yang orang tambang yang ini, ini kita ini kan pionir-pionir orang istilahnya pemuda desa atau apa, nanti saya undang Prof yang teman saya yang kesehatan tadi dia jago yang gitu-gitu. Jadi bisa malah bagus itu kalau kolaborasi. Jadi istilahnya karena kan saya kan juga istilahnya saya terbatas ya waktu orang, jadi kalau kita kerja bareng gitu ya, nah kita dengan Pak Sundek lebih bagus gitu. Istilahnya kan wong kita juga sama apa ya, saya itu nggak pengen kita misalnya kerja bareng gitu loh, nggak menonjolkan ini Kaltim, ini Kukar, saya pengennya gitu. Sama. Kita sih pengennya saat ini memang nggak ada zamannya saingan, Pak. Ya. Nggak ada zamannya kita memang harus kolaborasi, ya kan? Kita zamannya kolaborasi. Kita nggak bisa kita jalan sendiri, nggak bisa. Makanya saya juga gandeng FKTT, ayo bareng kerjasama. Kalau tujuan kita sih malah bagaimana supaya di Kaltim ini, kemarin sempat saya bilang, Pak, Kaltim pokoknya untuk uji CPI, kemudian uji CP, Pak, di Kaltim harus dikasih kelonggaran, dikasih tempat dong gitu, dikasih ruang dong gitu, orang-orangnya juga dikasih ruang, karena tambang paling banyak gitu, iup paling banyak itu di Kaltim, Pak. Kalau dibandingkan, kalau Kaltara kan paling berapa iup, kalau Kaltim, Pak, hampir 1.000 lebih. Artinya orang-orangnya harus terlibat, jangan orang-orang dari Jakarta semua. Ini saya ngomong nih sama Pak Isman, kasih peluang dong Pak, kesempatan buat di Kaltim ini punya rumah atau LSP-nya lah, LSP per HP itu ada lah di Kaltim gitu. Satu mungkin Kukar dulu deh, nanti Kaltim, nanti Kutim. Saya sempat sama Pak siapa namanya? Isman. Ini Pak Isman juga begitu sama Pak Raizal. Kang, nanti kalau Kukar udah sukses dan seterusnya, ayo deh kita bareng-bareng lagi. Bilang gitu. Bagaimana supaya ini bisa jalan terus, memperbanyak orang-orang. Saya juga mungkin bilang ke Mas Raizal kapan-kapan dibikin kegiatan bareng ya. Kaltim, Kukar, sama Kutim kan itu ya. Mas Raizal, oke kan, nggak apa, kapan kita bisa ini. Jadi istilahnya Kaltimnya kelihatan itu Pak. Nah, jadi nanti walaupun memang ini ya istilahnya kita ada TPT ya, tapi TPT kan masih bulan September gitu ya. Jadi kan gitu ya. Ya program kita harus jalan. Supaya per HP itu memang juga menyentuh anggota masyarakat sekitar, ada dampaknya lah. Wah ini per HP ngapain aja, organisasi ini ngapain? Tapi memang terus terang gitu ya. Kalau saya ke tempat Pak Wagub, ke tempat siapa itu per HP itu apa ya? Nah, itu masih nanya. Jadi memang belum. Kita masih belum pada tahu lah per HP itu apa, makanya sebenarnya ada tulisannya itu betul juga ada perhimpunan ahli tambang. Kalau Kukar udah lah, kalau Pak Bupati, Pak Sekda, itu sudah. Nah ini sudah, jadi memang kita sudah selalu diminta Pemkab untuk ngasih saran masukan, kayak misalkan kemarin penyusunan RT RW itu, kemudian kita diminta sama DPR, kemudian kita juga diminta masyarakat untuk yang ke Kuta Energi itu juga kita diminta ke sana, ke Batua, ke Desa Tani Harapan gitu. Jadi memang program kita sih sebenarnya juga mengedukasi masyarakat bahwa di tambang itu tidak hanya nambang, tapi ada dampak program pengembangan masyarakatnya itu ada gitu. Nah, apa aja itu yang kita akan publish di Anak Tambang Indonesia. Ya mungkin sih karena mungkin perusahaan ada juga yang tertutup Pak, nggak mau terbuka gitu. Bahwa sebenarnya sih kita mengedukasi masyarakat bahwa tambang itu ada mekanismenya dalam pengelolaannya, ada aturannya, nggak sembarangan dia nambang kemudian akan meninggalkan lubang tambang, itu semuanya ada mekanismenya dan ada sistem dan metodenya. Biar kan terkesan bahwa tambang itu merusak lingkungan. Sebenarnya juga kita juga ada namanya izin lingkungan. Bagaimana cara mengelola, bagaimana cara memantau, itu semuanya sudah ada mekanismenya, sudah ada caranya. Nah itulah yang dicari orang yang kadang yang tadi
mining no miner tadi. Orang, Masyarakat harus tahu. Istilahnya orang-orang yang ini kan nggak ngerti, pengennya nambang tapi dia nggak tahu aturan. Makanya banyak istilahnya, walaupun ini kan ya, di tempat-tempat kita kan banyak tuh yang seperti itu kan gitu ya. Itu yang ini kan. Siap, mungkin cukup Pak Haji. Cukup. Diskusi kita cukup luar biasa ini.